Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam semuanya, teman-teman. Jadi buat pertemuan praktikum sistem jaringan komputer pertemuan 6 ini kita bakal via recording aja karena kebetulan besok tuh aku dan Bang Faiz nggak bisa buat hadir seperti biasa. Kita melakukan daring online class karena kita ada kesibukan masing-masing dan ternyata besok itu kita berhalangan buat uh, kelas online seperti biasanya. Nah, jadi uh, kita bakal via recording aja, pemberitahuan informasinya juga bakal ada di video ini. Jadi pastiin buat teman-teman tonton sampai habis supaya tahu tugasnya tuh ngapain gitu. Dan juga pastinya ada info-info lainnya juga ya yang pastinya berguna. Nah, jadi mungkin bisa kita mulai aja buat materi praktikumnya. Nah, jadi di pertemuan 6 ini kita bakal ngebahas OSI layer dan juga VLAN ya. Kan kemarin kita udah bahas HTTP dan juga prakteknya di Cisco Packet Tracer ya. Jadi kita sekarang bakal meneruskan ke OSI layer dan juga VLAN. Mungkin kita bisa langsung mulai. Nah, OSI layer itu apa sih? Nah, OSI layer itu adalah Open System Interconnection. Dia tuh kerangka konseptual yang fungsinya tuh yang digunakan buat memahami dan standarisasi fungsi komunikasi dalam suatu sistem jaringan komputer. Jadi kayak SOP-nya lah ya. Nah, jadi model ini tuh membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan ya, 7 layer yang memiliki fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi setiap layer tuh memiliki fungsinya masing-masing gitu. Dan mencapai goals gitu. Dengan adanya pembagian ini, interoperabilitas dan antar sistem jaringan dapat dicapai dengan mudah. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, jadi prosesnya tuh apa aja sih dari pertama gitu. Nah, mungkin kita bisa dari fisikal dulu ya. Nah, fisikal tuh maksudnya gimana sih? Nah, fisikal fungsi utamanya tuh dia mengirimkan bit-bit data mentah melalui media fisik. Dan tugasnya si fisikal itu tuh menentukan spesifikasi perangkat keras kayak kabel, sinyal, konektor, pengkodean sinyal dan transmisi data. Jadi kayak misalkan kita mau melakukan transfer data gitu misalkan dengan kabel. Nah, jadi pastikan tipe kabelnya tuh sama dan kabelnya tuh ada gitu buat mendukung proses pengiriman datanya tuh supaya berhasil gitu. Dan contoh dari fisikal itu adalah kayak kabel UTP, kabel fiber optik, kabel Ethernet, wireless, wifi ya. Dan contoh perangkatnya adalah hub, repeater, dan kabel jaringan. Nah, yang kedua ada data link. Data link tuh fungsi utamanya adalah dia buat menangani komunikasi antar perangkat dalam satu jaringan dalam local area network. Tugasnya dia adalah memberikan alamat fisik MAC address dan ngedeteksi error, lalu pengiriman frame-nya. Contoh protokol yang digunakan adalah Ethernet dan PPP. Contoh perangkat yang biasanya di data link itu adalah switch ya, di Cisco yang sering kita lihat switch. Nah, yang ketiga ada network layer. Nah, ini tuh dia fungsinya buat tentuin jalur pengiriman data antar routing. Jadi antar jaringan. Tugasnya yaitu pengalamatan IP address dan juga mengirimkan paket antar network. Nah, ini jadi kayak kalau dibayangin sih ping antar komputer ya, kayak kita lakuin di Cisco itu. Kita ngirimin email, kalau successful itu artinya di layer network ini udah berhasil, udah jalan gitu dan akan meneruskan ke transport.
Kalau failed ya dia bakal dibalikin lagi ke physical gitu, intinya sih gitu. Dan contoh protokolnya adalah IP, ICMP, IPsec. Dan contoh device-nya adalah router ya. Dan yang keempat ada transport. Kalau transport tuh dia tuh memberikan jaminan pengiriman data dari satu host ke host lain secara andal gitu. Jadi tugasnya si transport adalah dia membagi segmentasi data, kontrol aliran, flow control, dan juga dia bakal memilah yang error tuh apa aja dan yang berhasil tuh paket apa aja gitu. Contoh protokolnya adalah TCP dan UDP. Contoh penggunaannya itu tuh kayak misalkan kita mengunduh suatu file dari internet. Nah, di layar ini tuh mastiin data kita tuh sampai dengan urutan yang benar gitu. Jadi contohnya kayak kita download file di internet lah. Dan selanjutnya ada session layer. Jadi session layer tuh fungsinya mengelola sesi komunikasi antar pelangkat. Dan tugasnya adalah membuka dan mengatur serta menutup sesi komunikasi. Contohnya tuh sebagai contoh kayak kita menjaga agar koneksi antar klien dan server tetap aktif selama proses transfer data gitu. Kayak misalkan kita lagi mendownload suatu file. Nah, gimana sih supaya kita downloadnya tuh berhasil gitu? Ya, caranya adalah kita menjaga koneksi internet kita, wifi kita itu jangan sampai terputus supaya tidak gagal gitu. Selanjutnya ada presentation layer. Jadi fungsi utama dari presentation layer itu mengubah data ke format yang dapat dimengerti oleh aplikasi dan pengguna. Tugas dari presentation adalah dia bakal translasi format data, enskripsi atau deskripsi, lalu kompresi dan dekompresi. Contohnya kayak kita mengubah file teks ya, misalkan kayak ASCII kalau kalian tahu, dan juga UTF-8. Jadi dia mengamankan data dengan SSL atau TLS. Dan yang terakhir ada application. Jadi di application ini kayak menjalankan layanan jaringan langsung kepada pengguna, kayak kita berkomunikasi melalui jaringan. Contohnya tuh lewat internet ya, lewat browser ya. Jadi kayak kita tuh memakai HTTP yang kemarin dijelasin. Jadi contohnya tuh kayak saat kita membuka suatu browser dan mengakses situs website. Jadi proses komunikasi ini tuh terjadinya di application. Jadi kalau kalian searching atau buka YouTube gitu, itu kalian berada di layer application. Contoh protokolnya ada HTTP, HTTPS, FTP, File Transfer Protocol, SMTP, dan juga DNS, Domain Name System. Dan penjelasannya ada di sini. Kalian bisa baca di modul yang akan dikirim nanti di Google Classroom. Nah, sekarang kita bakal ke VLAN ya. Sebelumnya kita kan udah belajar tentang wireless, tentang peer-to-peer, tentang jaringan HTTP juga gitu. Dan sekarang kita bakal ngebahas mengenai VLAN. VLAN itu apa sih? Dan fungsinya itu apa gitu buat di suatu jaringan, suatu lokal jaringan gitu. VLAN adalah Virtual Local Area Network. Itu tuh kayak teknologi yang memungkinkan kita membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan yang terpisah. Dengan VLAN, admin dapat mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi tim atau departemen tanpa harus memindahkan perangkat secara fisik. Nah, jadi mungkin udah kebayang ya kalian ya. Jadi ibaratnya tuh kayak ada satu switch. Satu switch tuh memiliki 24 port ya. Nah, dari 24 port kita kan bisa membagi perangkat
device kita, komputer atau laptop itu di switch itu. Jadi di switch itu dari 24 port itu bisa dikelompokkan. Misalkan dari port 1 ke 5 itu VLAN 10, dari 6 ke 10 itu VLAN 20, dari 10 ke 15 itu VLAN 30, dari 15 ke 20 itu VLAN 40. Jadi bisa kayak gitu. Dan itu juga yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, yaitu menggunakan VLAN. Jadi untuk memanage penggunaan hardware-nya supaya lebih efisien gitu. Jadi tidak perlu perangkat yang banyak, dan kita bisa membaginya di satu switch dengan mengkonfigurasi VLAN. Fungsinya VLAN itu apa sih? Manfaatnya kayak pertama, meningkatkan keamanan jaringan dengan misalkan segmen jaringan. Kedua, mengurangi broadcast domain sehingga kinerja jaringan lebih efisien, jadi lebih cepat. Ketiga, memudahkan pengelolaan jaringan dan manage pengguna. Keempat, meningkatkan fleksibilitas jaringan tanpa perlu perubahan fisik. Oke, mungkin ini ada contoh gambarnya ya. Nah, jadi ya seperti yang aku bilang tadi, dalam satu switch kita bisa membagi segmen-segmen tertentu. Jadi misal kita ingin port ini ada di ruangan karyawan A, port ini ada di ruangan karyawan B, port ini buat tim marketing misalkan. Jadi bisa kayak gitu. Oke, mungkin penjelasan tentang VLAN sampai sini aja, dan kita bakal praktek langsung ya di Cisco pakai Tracer kayak biasa. Nah, kayak gini guys. Jadi aku udah buat rancangan topologi buat VLAN-nya. Jadi kurang lebih kayak gini. Seperti yang dijelasin tadi, ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Jadi kita bakal membagi dalam 5 ruangan ini, itu bisa connect dalam satu switch ini, dan mereka tuh terbagi segmen pembagian jaringannya, jadi nggak satu segmen gitu, nggak kayak kemarin lah pokoknya. Namanya juga VLAN ya, virtual LAN. Jadi mungkin kita bisa langsung ke switch. Enable configure terminal, lalu kita masukin VLAN 10. Sebentar guys, gimana cara ngezoomnya ya supaya kelihatan. Semoga kelihatan ya. VLAN 10 kita langsung masukkan, dan kita pertama ini membuat satu VLAN-nya dulu ya. Kita namakan VLAN 10 name karyawan A, lalu exit. VLAN 20 name karyawan B, exit lagi. VLAN 30 name server, ruangan server. Sip. VLAN 40 ini buat marketing. VLAN 50 IT. Oke, buat VLAN-nya udah kita buat. Selanjutnya kita bakal alokasiin port ke VLAN mode akses ya.
Oke, pertama kita bakal kasih di VLAN 10 dulu ya. Kita masuk ke interface range FA. Jadi buat di VLAN 10 kita kan ada dua PC nih. Nah, di dua PC ini kita masukin port 0, port 2 sama 3. Jadi fast Ethernet 2 sama 3 kita masukin buat di VLAN 10. Karena ini dua PC ya, kita butuh dua port. Lalu selanjutnya switch port mode akses. Oh, typo. VLAN 10 udah kita konfigurasi portnya yang mana aja. Selanjutnya VLAN 20. Oke, VLAN 20 karyawan B. Kita masuk interface range FA. 5 sampai 7 ya. Kita langsung masuk port akses VLAN 20 exit. Next VLAN 30 server. VLAN 30 sekarang. Exit lagi, close lagi. Nah, udah 9 sampai 10. Selanjutnya interface. Oh, kita nggak pakai range. Oke, selesai. Kita udah mengelompokkan buat semua IP yang di sini. Mungkin kita bisa langsung konekin kabelnya. Nah, yang VLAN 10 adalah port 2 sama 3. Sampai 7 atau 5, 6, 7. Di karyawan 3. Selanjutnya di server. Server itu kita pakai 9 sampai 10.
Oke, sekarang karena kita menggunakan trunk mode buat port 24 di switch, kita harus konfigurasi mode trunk ya. Oke, sebelumnya kita harus nunggu loading, menyesuaikan switch ini. Oke, udah. Terus kita masukin interface 24 dari switchnya, lalu kita masukin switch port mode trunk dan kita selesaikan, lalu kita write memory supaya konfigurasinya tidak hilang. Oke, ini adalah VLAN yang kita lihat dengan perintah show VLAN. Kita bisa ngelihat VLAN yang udah kita buat ya, dan kita lihat statusnya juga udah aktif gitu. Berikut ini adalah VLAN yang udah kita buat. Port-portnya juga bakal kelihatan di sini yang udah kita masukin tadi. Sesuai ya pokoknya ya. Oke. Next, kita bakal enter VLAN routing ya. Jadi kita buat si VLAN ini untuk berkomunikasi di jaringan yang sama. Jadi langsung aja kita pakai konfigurasi dari routernya. Oke. Karena kita pakai bukan fast ethernet ya, kita pakai gig ya. Dan di akhirnya kita masukin 10 nih, maksudnya VLAN 10 ya. Oke, sudah masuk. Lalu kita masukkan encapsulation dot one key, dan kita masukin IP-nya ke address 10.1.25.25. Jadi ini adalah gateway-nya ya guys, itu yang bakal kita pakai. Next, kita bakal di VLAN 20. Oh lupa guys, encapsulationnya lupa, terus kayak ada kelewat. Kita masuk ulang.
next kita di VLAN 30. Buat IP-nya kita bakal pakai sama ya, IP kelas C kayak kemarin. Oke, 30 udah, sekarang 40. Ini dot 1Q ya guys, jadi encapsulation dot 1Q. Sekarang VLAN 40. What? Oh, kelebihan guys, typo. Oke, sekarang terakhir yang kelima. Oke, udah encapsulation and write memories. Sip. Dan terakhir, jadi aku maunya sih IP-nya DHCP lagi ya. Jadi kita pakai DHCP sama VLAN. Kita config IP DHCP. Nah, jadi kita kecualikan alamat IP gateway-nya dengan perintah IP DHCP excluded address. Nice. Selanjutnya kita bakal config hub IP DHCP-nya. Full VLAN tab network 10.0. Bentar, 192.10.1. Selanjutnya kita DHCP full VLAN 20. Masuk ke gateway-nya, exit. VLAN 30 net. Default router. Tunggu guys, lupa cok,
yang 20 malah 10. Tunggu. Kita selesaiin yang 30 dulu ya. Kita masuk ulang ke yang 20. Sekarang ke 40 ya. Kita bakal cek IP-nya. Oke, sukses ya. Seperti biasa kita bakal set IP-nya masing-masing. Oke, mantap, dapat IP masing-masing. Nice. Terakhir. Oke, mantap, sukses. Dan dia udah dapat IP DHCP sekaligus juga IP buat tim IT Villa 50. Bakal kita coba ping kali ya dari sini, karyawan A DHCP. Oke, jadi di pertama tuh dia bakal request timeout karena baru connect ya, dan di reply kedua dia baru sukses. Jadi kayak gitu guys. Mungkin bisa kita email sukses ya. Jadi udah berhasil buat konfigurasi VLAN sama DHCP kita dengan mode terang di port 24 switch ini. Kita bisa show VLAN buat melihat VLAN yang udah kita buat tadi guys. Oke. Ini dengan kayak gini ya buat konfigurasinya. Praktik kembali. Oke, jadi mungkin seperti biasa buat tugas pertemuan 6 ini kalian bakal buat juga Cisco yang seperti ini, topologinya kayak gini, dan membuat DHCP sama VLAN-nya kayak biasa. Oke, mungkin tugas buat minggu depan adalah ini ya guys, via kelompok, jadi dikerjakan bersama kelompok yang sudah dibuat kemarin. Oke. Mungkin sama laporannya juga
berupa laporan bakal dikumpulin bersama file Cisco VLAN-nya ini. Jadi dikerjakan, aku harap dikerjakan dengan baik dan dipelajari dengan baik. Dan jika kalian kebingungan, kalian bisa ulang-ulang video recording ini, kalian pelajarin. Atau kalian mau lebih paham, kalian bisa lihat tutorial dari YouTube atau belajar dari artikel, atau kalian bisa sharing sama teman kalian supaya belajar bareng. Oke, mungkin segitu aja buat pertemuan kali ini. Mohon maaf, aku dan Faiz nggak bisa hadir buat besok, dan video ini bakal diupload di besok pagi. Jadi mungkin segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.